arti kan banyak yang bilang ketika sudah terlihat ada di mana Imam Mahdi, kita harus kemudian mendekat. Bai'at. Hadis Rasulullah, fabayi'uhu walau habwan 'ala thalj. Kita harus bai'at walaupun kita lewat salju. Ini juga yang jadi viral sekarang di Arab Saudi sekarang, di negara-negara Arab yang enggak pernah ada salju. Sekarang banyak video-video yang benar, bukan AI. Sana sudah kalau musim sekarang ada musim dingin ada salju. Sampai seperti Eropa. Makanya Rasulullah tahu dari sebelum 1400 tahun lebih sudah tahu kalau ada di akhir zaman negara Arab akan salju. Ada salju. Kita tuh di sebagai olahraga sunnah itu main kuda sama panah itu apa mungkin untuk bersiap di masa itu? Jujur Ustaz ya, tapi jangan ketawa. Saya sekarang saya ingin banget punya mobil listrik. Tapi setiap waktu saya mikir mau kumpulkan uang untuk beli, untuk apa? Kan sebentar lagi gak ada lagi. Iya. Saya sendiri rasanya seperti itu Ustaz. Mungkin saya salah, wallahu ta'ala alam, tapi saya rasanya masalah negara-negara gak akan ada lagi. Teknologi mobil-mobil, HP semuanya sudah akan selesai. Untuk apa? Bukan artinya kita stop tidak kerja lagi. Bukan karena banyak orang yang cari salah dari saya. Syekh itu berarti suruh kita tunggu aja mati. Gak bisa seperti itu. Karena Rasulullah pernah kasih tahu kita, idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an yaghrisa falyaf'al. Ketika datang hari kiamat dan kita masih lagi tanamnya. Jangan stop, jangan bilang datang hari kiamat sudah. Enggak. Rasulullah mau ajarkan kita kerja sampai mati. Cari rezeki sampai mati. Jadi optimis terus ya. Iya, tapi maksud saya itu kalau tentang masalah teknologi saya rasanya memang sudah gak akan ada lagi. Ya. Bisa jadi sih guys. Soalnya kalau sekarang nih dengan penggunaan AI ini akan menjadi teknologi yang sangat enhance ya. Sangat modern banget. Suatu saat kalau kemudian terjadi masalah kemudian melawan manusia, satu-satunya caranya itu dengan dimatiin listriknya. Bisa jadi orang akan hidup tanpa listrik lagi kalau secara ini saya juga baca ulasan. Karena Ustaz Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Kalau sudah bumi ini sudah berhiasan yang sangat tinggi. Kalau kita lihat AI atau AI, sekarang kita lihat sudah mau apa lagi ini? Teknologinya sudah yang paling tinggi. Wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha, sampai ahluha itu lebih ke Amerika, orang-orang yang tinggi. Sampai mereka mikir kita bisa selamat dari gempa-gempa, dari musibah-musibah alami. Setelah itu akan terjadi apa? Ataha amruna lailan aw naharan. Akan datang hal-hal besar sampai restart. Semuanya mulai dari awal. Udah siap belum kita dengan hal itu tuh? Nah, itu dia. Nah, yang unik juga nih yang sedang terjadi sekarang, sebelum kedukaan deh. Kemarin lumayan viral kalau Sungai Efrat itu ditemukan emas, gitu kan? Kan salah satu tanda kiamat juga yang viral. Betul. Hadis Rasulullah SAW, yushikul furat an yajiffa ala jabalin min dhahab. Akan datang waktu di akhir zaman Sungai Furat akan kering sampai muncul gunung dari emas. Faman hadarahu minkum fala ya'khudh minhu syai'. Ketika ada yang hadir di zaman itu, jangan sampai ambil dari emasnya. Karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini pada rebutan ini. Sekarang yang viral sekarang banyak orang yang ambil video dari Suriah, dari Irak, karena Furat itu ada di Suriah, ada di Irak. Ya, sampai ada yang keluar kayak batu ya bahasa Indonesia, dari emas. Tapi sampai sekarang belum pasti Ustaz. Belum pasti. Ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Tapi kalau memang benar berarti kita harus siap-siap Ustaz. Ini sudah memang kita lagi di ujung Ustaz. Saya gak tahu kenapa orang itu marah sama saya kalau saya bilang harus siap-siap. Kita anggap hari kiamat masih 1000 tahun. Apakah kita yakin bisa hidup 1 jam lagi, 1 menit lagi? Ketika kita mati sudah datang hari kiamat. Kenapa kita santai banget? Makanya saya selalu bilang orang-orang yang gak suka dengar tentang akhir zaman, pasti orang itu lalai, mabuk dunia Ustaz. Karena syaitan itu buat kita gak mau dengar hal-hal yang buat kita sadar. Makanya saya kasih nasihat untuk diri sendiri dan untuk semuanya yang dengar saya sekarang. Jangan tunggu tanda-tanda besar datang barusan bertaubat. Jangan. Karena kalau mati tiba-tiba selesai. Minimal kita bersiap untuk kiamat kita sendiri juga. Betul, ya. Ustaz. Nah itu dia. Jadi kalau bisa dibilang bahwa hadis Rasulullah SAW berarti mengatakan hubungannya
Sungai Efrat dengan Gunung Emas, sekarang udah ada ciri-cirinya berarti. Karena di situ nggak ada tambang emas. Betul. Kok tiba-tiba di sungai itu ada emas gitu kan? Kalau saya rasanya insya Allah benar. Iya makanya kan kalau kita mau mengingkari gimana orang bukti fisiknya mulai satu persatu. Di zaman dulu udah bilang katanya Arab akan hijau, sekarang udah hijau kan gitu kan? Betul. Masalah juga salju. Salju juga udah. Iya. Terus kemudian akan membangun gedung-gedung tinggi. Sekarang gedung tinggi bangsa Arab. Betul. Kan? Nah ini dia. Kalau dulu dianggap ketika ada pembelajaran atau juga mungkin mentadaburi hadis akhir zaman dibilang halu nih cocokologi gitu kan. Sekarang satu persatu muncul. Sekarang menurut saya sudah sangat jelas Ustaz. Beda dengan zaman-zaman. Karena beberapa zaman ada yang bilang ini tanda-tanda kiamat, tapi ternyata bukan. Sekarang banyak Ustaz. Dan sangat jelas sekarang Ustaz. Sangat jelas. Mungkin ada yang bilang, Syekh, kenapa semangat Syekh itu sudah datang hari kiamat? Kenapa Syekh semangat banget kayak Syekh itu? Banyak yang marah sama saya Ustaz. Karena saya bilang, ya Allah, semoga karena yang terjadi di Gaza Ustaz. Gak bisa Ustaz. Saya mau apa saja yang terjadi biar mereka itu sudah gak tega gitu ya? Gak bisa Ustaz. Apalagi Imam Mahdi akan muncul di zaman yang paling zalim. Itu hadis sahih. Yamla'ul arda qistan wa adla. Imam Mahdi akan datang dan bahasa Indonesia apa ya? Memenuhi bumi ini keadilan ya. Setelah bumi itu sudah penuh kezaliman. Kita sekarang kalau saya tanya Ustaz, apakah Ustaz pernah lihat zaman yang full zalim seperti zaman sekarang? Belum pernah. Gak ada Ustaz. Makanya kita lagi tunggu Imam Mahdi insyaallah. Ini satu-satunya zaman di mana kezaliman itu bisa tampil live di sosial media. Ya. Sekarang nih momennya. Dan belum pernah di zaman-zaman sebelumnya seperti itu nih. Nah, kita menjadi saksinya nih teman-teman semuanya. Apakah benar ini terjadi sebentar lagi? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan nih. Gitu. Ngomongin gunung emas, emasnya udah mulai kelihatan. Gitu. Tabariyah Ustaz. Lautan Tabariyah, tahu lautan Tabariyah? Ya, Tiberias. Ya, kalau bahasa Arab Tabariyah. Sekarang mulai kering juga. Di hadis Tamimud Dari, sahabat Rasulullah yang bertemu dengan Dajjal. Dajjal bertanya, kasih tahu saya tentang lautan Tabariyah. Dan sahabat Rasulullah menjawab masih airnya masih penuh. Dajjal bilang akan di akhir zaman akan kering. Sekarang mulai kering Ustaz. Berarti bukan Furat saja, sungai Furat dan Tabariyah. Ya, jadi sungai Tiberias ya guys ya, itu ternyata juga mulai kering juga. Berarti ada kemungkinan juga sebelum Dajjal, Mahdi dulu atau Dajjal dulu? Mahdi dulu insyaallah. Imam Mahdi akan berperang karena Imam Mahdi akan berperang kepada Nabi Isa dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Dajjal setelah muncul orang akan lari kemana-mana. Setelah itu Nabi Isa akan turun. Dan orang-orang beriman akan menuju ke Baitul Maqdis. Di sana itu akan berperang di antara Nabi Isa dan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi akan menjadi imam. Akan menjadi imam. Ada Nabi Isa, ada Imam Mahdi, dan mereka akan berperang kepada Dajjal. Tapi Dajjal muncul dulu. Dajjal sebelum Imam Mahdi sebelum Dajjal. Kalau Imam Mahdi muncul, apa sih yang dilakukan? Atau mungkin membela kayak Gaza gini atau? Inilah Ustaz, bertanya luar biasa. Banyak orang yang mikir karena ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda dalam beberapa hadis yang artinya akan ada sekelompok atau jamaah atau la yazalu ta'ifah yang akan selalu bersama al-haq, la yadurruhum man khadhalahum. Banyak hadis dan mereka adalah orang-orang mujahid yang berada di Gaza sekarang. Memang. Dan ada hadis yang bilang mereka akan selalu berada, selalu kuat insyaallah, selalu tahan walaupun mereka masih kecil sampai ujungnya mereka akan berperang kepada Dajjal. Berarti insyaallah Gaza itu gak akan pernah hancur. Gak akan pernah hancur Ustaz. Walaupun kondisi sekarang gak akan pernah hancur, tapi wallahu taala alam yang akan membela Gaza, yang akan hancurkan Israel atas nama Imam Mahdi. Berarti mereka akan tetap ada insyaallah, tapi sekarang menurut saya lagi tunggu dua. Dukhan datang tiba-tiba, akan datang tiba-tiba. Tiba-tiba akan datang. Kita gak akan lihat kabar dulu di TV, hati-hati, siap-siap, gak ada. Tiba-tiba akan datang. Setelah itu muncul Imam Mahdi insyaallah. Teknologi pada saat ada dukhan hilang gak?
Ini juga saya nggak bisa pastikan Ustaz. Nah, tapi minimal akan ada gangguan minimal, akan ada gangguan kuat untuk teknologi. Karena menurut saya teknologi itu gak akan tiba-tiba hilang total. Pelan-pelan. Dari musibah-musibah alami, gempa-gempa, dari dukhan, dari mungkin bom nuklir. Ya. Berarti kalau Imam Mahdi udah hadir, berarti kan banyak yang bilang ketika sudah terlihat ada di mana Imam Mahdi, kita harus kemudian mendekat. Bai'at. Hadis Rasulullah, fabayi'uhu walau habwan 'ala thalj. Kita harus bai'at walaupun kita lewat salju. Ini juga yang jadi viral sekarang di Arab Saudi, sekarang di negara-negara Arab yang enggak pernah ada salju. Sekarang banyak video-video yang benar, bukan AI. Sana sudah kalau musim sekarang ada musim dingin, ada salju. Sampai seperti Eropa. Makanya Rasulullah tahu dari sebelum 1400 tahun lebih sudah tahu kalau ada di akhir zaman negara Arab akan ada salju. Makanya fabayi'uhu, kita ikut bai'at walaupun sulit, walaupun lewat salju. Maksudnya kayak kita gini, misalnya tiba-tiba ada Imam Mahdi gitu, kita berangkat ke sana. Kalau bisa harus. Kalau nggak berangkat, cukup lewat hati, pakai hati. Yang penting kita sudah yakin, karena sekarang banyak Imam Mahdi palsu sekarang. Banyak. Kemarin ada yang datang juga ke Indonesia kemarin. Banyak, saya nggak usah sebut nama. Banyak Imam Mahdi palsu. Namanya bukan sesuai hadis Rasulullah. Dan sampai Syiah sendiri ada Mahdi, Ahli Sunnah ada Mahdi. Tapi Mahdi yang benar itu orang-orang yang belajar, yang nggak lalai, yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ahli zikir, pasti mereka akan kenal langsung. Ada tanda-tanda. Jadi jangan sampai tertipu. Ya, tanda terbesar adalah Jaisul Khasf. Apa itu? Tentara yang akan tenggelam dalam bumi. Ketika ada getaran di antara Madinah itu ya? Iya, kan itu kan dari Syam, mereka menuju, sudah tahu Imam Mahdi sudah muncul, mereka menuju mau berperang kepada Imam Mahdi. Ya, mereka waktu di As-Sahra. As-Sahra itu apa ya? Sahra itu pasir ya? Gurun Sahara. Ya, Sahara maksudnya tempat yang luas, Sahara yang ada pasir. Mereka akan tenggelam dalam bumi. Itu kalau sudah terjadi, sudah ini kita sudah tahu tandanya. Tanda kemunculan Imam Mahdi. Wah, makin dekat berarti ya. Pada saat ada Mahdi, kalau antum bilang sebentar lagi, berarti sosok tersebut udah ada dong. Kan tinggal nunggu dibaiat nih. Berarti udah lahir dong. Iya. Saya tanggung jawab ya Ustaz. Saya tanggung jawab perkataan saya, bukan saya tahu atau tahu tentang ilmu ghaib, bukan, astagfirullah. Kita Ustaz ambil dalil-dalil yang pertama dari Al-Quran, sunnah, hadis-hadis sahih. Setelah itu hadis-hadis dhaif bisa dipakai, wabil khusus yang berada dalam kitab Al-Fitan li Imam Nuaim Ibn Hamad. Ada dari buku-buku Banu Israel, ada dari mimpi-mimpi orang saleh. Kita banyak tanda. Sekarang kalau kita kumpulkan semua tanda-tanda itu, memang Imam Mahdi sudah lahir dan sebentar lagi baiat insyaallah. Insyaallah. Kapan itu? Karena banyak yang marah sama saya kalau saya kasih waktu, saya enggak boleh memang kasih waktu, haram. Tapi dekat insyaallah. Nah guys, jadi kalau misalnya ternyata dalam waktu dekat, berarti sosok Imam Mahdi yang akan dilantik itu udah lahir. Udah di sekitar kita berarti ini. Entah lagi bernafas di negara mana kita nggak tahu. Dan kalau emang iya, berarti Dajjal pun sudah ada sebenarnya. Dajjal dari awal sudah Ustaz. Dajjal itu yang berumur dari sebelum zaman Rasulullah ada. Gak ada satu nabi kecuali sudah kasih tahu kaumnya tentang Dajjal. Dajjal dari awal. Dia termasuk makhluk yang hidup, yang seperti iblis. Ya, lama. Dia memang ada, tapi lagi diikat. Apa yang membuat dia akhirnya muncul lagi? Ya, kalau Allah izinkan, seperti Ya'juj Ma'juj. Kalau Allah izinkan dia keluar, biar menjadi fitnah terbesar untuk umat Islam, dia akan muncul. Itu karena Allah SWT mau dia akan keluar. Hadis Rasulullah, yakhruju fi ghadbatin yaghdaba, dia akan marah sampai lepas ikatannya, baru muncul. Itu hadis sahih. Marah kenapa? Gak disebutkan. Tapi menurut saya akan hal-hal luar biasa terjadi untuk umat Islam. Mungkin apa marah ketika Israel dihancurkan kali ya. Saya mikir seperti itu Ustaz. Insya Allah sebentar lagi. Karena uniknya terbentuknya negara Israel adalah sebuah rencana jangka panjang. Bagaimanapun caranya bersiasat dengan liciknya
membentuk sebuah negara yang kemudian bisa dilindungi oleh negara lain, bikin sistem peradaban dunia, dan yang mempunyai operasi dan misi tersebut, itu kan pasti dia wariskan ke bawahannya, keturunannya segala macam gitu ya. Tapi garis merah misi utamanya nggak pernah bergerak. Berarti komandonya itu entah dari bos yang umurnya panjang atau mungkin ya ada memang dia punya mentor yang nggak mati-mati gitu, yang umurnya panjang. Kan pasti kan ini ketika sebuah raja kayak Kesultanan Utsmani dulunya waktu tampil hebat, pas di ujung udah mungkin sedikit lalai. Makanya diberontak kan gitu kan. Iya. Sultan keberapa nggak sehebat Sultan di awalnya gitu. Betul. Lah ini kan perintahnya untuk membentuk negara Israel dari siapapun pemimpinnya. Sebenarnya Ustaz, Visinya jelas. saya termasuk orang yang mungkin banyak gak terima ya, setuju sama saya, tapi saya termasuk orang yang ada satu kuat yang kontrol ya dunia ini, yang kontrol atas Amerika lagi. Itu menurut saya yang dibilang Al-Masuniyah. Maksudnya? Masuniyah itu gak tahu bahasa Indonesia apa, tapi yang punya logo ada satu mata itu gak tahu bahasa Masoniyah. Kalau bahasa Arab Masuniyah. Mereka yang mereka itu punya Dajjal. Itu bahasa Arabnya Masuniyah. Masuniyah. Sudah ada maksudnya di hadis. Itu sudah lama ada, Ustaz. Sudah lama. Saya termasuk orang yang percaya dengan masalah ini. Tapi di hadis ada itu maksudnya? Tidak ada hadis. Nggak ada. Tidak hadis. Itu ijtihad. Tapi insya Allah menurut saya itu memang ada, dan memang yang kasih perintah itu ada yang atas Amerika, ada yang atas Trump, ada. Tapi mereka gak nampak. Ya, kita percaya bahwa pasti kalau ada yang mengorder mereka, orang bilang kan elit global ya, dia pasti lebih superpower dari Amerika. Dan ini seperti bosnya yang dia datang asistensi untuk nanya berikutnya apa, kelanjutannya gimana gitu. Mereka yang cuma ngikutin polanya aja. Ada dua kerja Ustaz bersama, Dajjal dan Iblis. Beda ini? Beda lah. Kalau Dajjal dari manusia, kalau Iblis itu dari jin. Ada ayat dalam Al-Quran, wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini adallana. Hari kiamat orang-orang kafir akan mau, ya Allah saya mau lihat orang-orang yang buat kita sesat itu dari manusia dan dari jin. Kalau dari jin kita sudah tahu Iblis. Dan manusia siapa? Dajjal itu. Ya, apakah kata-kata saya itu harus benar? Tidak. Saya selalu bilang gitu biar gak ada yang salahkan saya. Ini pendapat sendiri. Jangan sampai bilang syekh itu dari mana-mana dalilnya. Karena ada tafsir-tafsir lain. Tapi minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakunu asfalin. Menurut saya itu mereka kerjasama. Iblis dan tentaranya, dan Dajjal dan tentaranya. Dan mereka mulai aktif banget sekarang. Dan saya ada satu nasihat sebelum lupa Ustaz. Mohon maaf Ustaz ya. Yang akan menghancurkan umat Islam, wabil khusus para laki-laki, lewat Iblis dan Dajjal adalah fitnah-fitnah perempuan. Saya selalu ingatkan. Contohnya? Fitnah perempuan Ustaz. Sekarang kita mau siap-siap untuk banyak perang sekarang di antara umat Islam dan Yahudi, dan juga di antara umat Islam dan Ar-Rum, Kristen. Ini saya tidak mau buat fitnah atau apa-apa, tapi memang ini hadis Rasulullah SAW. Akan ada malhamah kubra di antara umat Islam dan Ar-Rum. Bukan, gak ada Yahudi. Setelah hancur Israel ada perang, yaitu di antara umat Islam dan Ar-Rum. Jadi dan Eropa. Iya, Ar-Rum itu disebut Ar-Rum, tapi mereka akan, kalau menurut saya Allah Ta'ala alam itu Kristen, orang Kristen. Dari banyak negara. Berarti di apa namanya, di momen nanti yang pertama kali dihancurkan atau diluruskan oleh Imam Mahdi siapa dulu? Imam Mahdi akan meluruskan setelah muncul, gak akan langsung umat Islam jadi satu, gak akan langsung. Dia akan meluruskan negara-negara Islam, ya mulai dulu dari kayak kita bilang Arab Saudi dan negara-negara Khalij, Al-Khalij seperti Al-Bahrain, Qatar seperti itu, sampai insya Allah akan semua negara-negara Islam akan jadi satu. Umat Islam akan jadi satu lagi. Ya, dan memang setelah itu akan datang Nabi Isa. Kita bisa bilang apa ya? Semua file-file akan tertutup. Ada Syiah, ada ada Yahudi, ada Nasrani. Yang akan paling kuat hanya saja umat Islam, akan kembali lagi kuat seperti awal. Di era itu ya. Iya. Jadi Imam Mahdi datang bukan langsung kemudian menghadapi kezaliman, tapi justru malah datangnya ke negara-negara Arab dulu. Iya, karena akan dia awalnya banyak tentara yang akan ikut beliau, tapi bukan secara langsung.
Mungkin dari Yaman dulu, ada dari Mesir juga. Kalau dalam hadis-hadis dhaif, hadis-hadis dhaif itu bukan artinya tidak benar, bisa jadi sahih, bisa jadi benar. Karena juga kita ketemu beberapa hadis-hadis dhaif dalam buku Al-Fitan wal Malahim Nu'aim bin Muhammad yang terjadi. Seperti fitnah Asyam, fitnah Asyam. Fitnah Asyam masalah itu ada dhaif tadinya. Ini sudah tersebut semuanya dalam sebuah hadis, tapi ulama bilang hadis dhaif. Hadis dhaif itu bukan maudhu'. Dhaif itu bisa jadi sahih kalau terjadi. Buktinya terjadi sekarang. Terjadi. Yabda bila'ib as-subyan, main anak-anak kecil mereka sampai tulis di dinding, yasqutu Bashar akan jatuh, itu semuanya disebut dalam hadis-hadis. Hadis ya. Makanya kita bisa bilang insyaallah dari hadis-hadis itu ada yang dibilang Sufyani. Kan ada banyak nama-nama yang kita enggak mau bicara karena bukan dari hadis sahih. Seperti As-Sufyani. As-Sufyani itu disebutkan dalam satu hadis sahih aja, Al-Hakim fil Mustadrak Al-Hakim. Seperti juga ada yang namanya sahabi Mesir. Sahabi dari Mesir. Ada juga amir dari Mesir. Makanya ada banyak Israiliyat juga ya. Dari Israiliyat, dari hadis-hadis dhaif seperti itu. Tapi kita enggak mau bicara karena ini bukan hal-hal yang pasti. Jadi Imam Mahdi datang justru akan membereskan dulu bangsa Arab, kemudian akan kemudian datang juga Nabi Isa untuk kemudian menyelesaikan Dajjal. Habis Imam Mahdi, Dajjal, baru Nabi Isa berarti ya? Iya. Oke. Kalau dalam waktu dekat, sebentar lagi, berarti kita jadi saksi mata dong ini kan? Apakah di era-era sekarang ini, kalau itu terjadi, umat yang sekarang ini ikut menyaksikan, jadi saksinya atau gimana? Makanya saya bilang itu, sekarang kita lagi dalam keadaan Allah mau kelihatan liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Karena juga ada hadis di akhir zaman hanya saja akan ada dua jalur atau dua kelompok. Imanun la nifaqa fi, orang-orang beriman yang tidak campur sifat munafik walaupun sedikit, dan nifaqul la imana fi, orang-orang munafik yang tidak ada sifat iman, mungkin katibi saja. Tapi itu memang hadis sahih dan kita sekarang lagi di zaman ini. Karena kalau yang saya lihat itu yang terjadi di Gaza itu yang nampakkan semuanya. Hitam dan putih jelas ya. Sampai kalau kita lihat sosial media, ya Allah, banyak orang-orang yang dibilang Muslim, nggak apa-apa, mati semuanya, kita nggak peduli, seperti itu. Iya. Apakah ini termasuk orang beriman? Mustahil, ini munafik. Padahal Islam dia. Ya, makanya yang akan insya Allah bahagia di zaman ini insya Allah hanya saja orang-orang beriman, orang-orang yang peduli kepada Gaza, insya Allah. Menurut saya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya guys. Amin ya Allah. Nah ini kan berarti Dajjal lagi. Imam Mahdi akan datang untuk membereskan yang terjadi di bumi ini dan berarti akan kembali ke masa keemasan Islam. Insya Allah. Nah di momen itu kemudian Dajjal turun. Dajjal muncul. Untuk apa? Bikin lalai lagi yang udah Islam. Dajjal itu fitnah terbesar untuk umat Islam. Allah kasih kita ujian. Ujian untuk umat Islam itu belum selesai. Jadi kayak Gaza ini belum lebih besar dari itu? Belum. Ujian terbesar itu ad-Dajjal, fitnah terbesar. Lebih dari fitnah di kubur. Ya, itulah hadis fitnah yang terbesar itu fitnah ad-Dajjal. Makanya Allah masih kasih kita ujian karena kita dunia ini tambat ujian. Ujian terakhir itu setelah matahari terbit dari arah barat sudah tutup. Enggak ada tes lagi. Enggak ada imtihan lagi. Kita sekarang masih diuji, tapi levelnya masih makin naik sekarang. Kalau terjadi dalam 10-20 tahun lagi, kita lumayan menyaksikan ini guys. Coba Ustaz bayangkan, Dajjal itu akan muncul dalam zaman atau dalam waktu yang paling sulit. Enggak ada hujan, enggak ada makanan, enggak ada apa-apa. Barusan akan nampak siapa yang beriman. Sampai ada hadis Rasulullah SAW, sahabat bertanya, terus kalau enggak ada hujan, enggak ada makanan, kita bagaimana bisa hidup? Rasulullah menjawab bitasbih wa tahlil wa tahmid, dengan zikir. Siapa yang mampu? Begitu aja. Siapa yang mampu, Ustaz? Kalau kita bicara tentang diri sendiri, apakah kita mampu gak? Gak ada makanan sama sekali, gak ada minuman. Siapa yang punya yakin sampai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar kenyang? Ini ujian terbesar lah. Tapi setelah semua orang-orang gak ada makanan, gak ada minuman, muncul Dajjal. Suruh langit turunkan makanan. Makanya orang-orang yang lemah imannya ikut lapar. Dari situ kita lihat bagaimana orang-orang di Gaza, masya Allah, lapar banget tapi masih kuat, masya Allah. Makanya mereka itu kelompok yang paling luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh. Jadi kalau sekarang ini belum ada apa-apanya nih guys ya. Nanti
kalau di momen semua orang nggak bisa makan, yang pertama kali ngasih makan orang akan nurut ke arah sana. Dan kalau Dajjal yang ngasih makan, kalau nggak beriman, kita akan termasuk yang ikutan. Saya sendiri Ustaz, maaf ya, gak percaya kepada diri sendiri. Saya minta tolong kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saya enggak tahu. Saya sekarang bisa bilang insyaallah saya sudah tahu siapa Dajjal, sudah tahu ciri-ciri Dajjal. Tapi bagaimana, karena saya belum coba lapar seperti anak-anak Gaza. Belum coba haus sampai enggak ada sama sekali minuman. Apakah waktu itu Allah akan tunjukkan saya untuk zikir? Atau saya akan lihat Dajjal langsung mau minum walaupun sedikit? Berat Ustaz. Berat banget ini. Itu di momen pemilihan lagi. Yang ikut ke Dajjal berarti neraka. Waduh. Walaupun orang beriman. Waduh. Maaf ya Ustaz, karena ada hadis yang akan bisa baca tulisan kafir itu. Ada hadis yaqra'uhu kullu muslimin, ada hadis lain kullu mu'minin. Karena Ustaz tanya walaupun orang beriman. Kalau imannya betul, bukan munafik, pasti insyaallah gak akan ikut, insyaallah. Tapi kalau orang munafik hanya saja tulis muslim, akan ikut Dajjal. Orang-orang yang tidak membela Gaza menurut saya, orang-orang yang melihat anak-anak lapar, mati, gak mau boikot, gak mau doakan mereka, bilang nafsi yang penting negara kita aman, mereka akan ikut Dajjal. Udah terlihat ya, sudah jelas seperti itu. Ya jadi guys, kita menentukan pilihan ternyata siapa tahu berpengaruh buat kita nanti ketika menghadapi Dajjal. Karena orang beriman pun akan mudah kemudian jadi munafik, atau juga mungkin mudah untuk kemudian menjadi supporternya Dajjal. Waduh. Kalau emang sebentar lagi dukhon, untuk yang belum kawin sekarang ya. Waktunya makin menipis gitu kan. Nah, kemudian juga Sungai Efrat udah mulai mengering. Tanda-tanda berikutnya kalau terjadi, kita nggak bisa balik lagi. Kita nggak bisa kemudian mendinai kenyataan bahwa sebentar lagi akan ngikut tanda-tanda berikutnya gitu. Dimana alam udah nggak seperti sekarang lagi gitu ya. Nah berarti apa yang sebenarnya umat Islam harus lakukan sekarang ini? Setelah mungkin mulai melihat tanda-tanda ini, apa yang mesti kita lakukan? Nasihat saya untuk umat Islam, yang pertama kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh dari social media. Kalau tidak bermanfaat, kalau kamu tidak termasuk orang berdakwah, tidak posting yang buat orang sadar dekat kepada Allah, jangan. Kalau hanya saja scroll itu, maaf ya. Kalau lanjut seperti itu, kamu akan termasuk tentara Dajjal. Itulah. Itu termasuk alat-alat Dajjal. Kalau lalai, kenapa saya bilang gitu? Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hisab kita, tapi kita fi ghaflatin mu'ridun. Lalai. Ma ya'tihim min dzikri. Allah sudah kasih tahu kita dalam surat Al-Anbiya ayat pertama dan kedua. Sampai kita dengar ceramah masih sambil scroll. Dengar Al-Quran scroll. Seperti orang gila, mabuk. Makanya yang pertama, kalau mau selamat dari fitnah akhir zaman, yang pertama sudah jauh dari, tinggalkan sosmed. Kalau kamu tidak termasuk orang-orang yang buat umat Islam sadar, berdakwah, jangan. Kalau hanya saja untuk santai, jangan. Karena kita berniat 5 menit santai, jadi 5 jam, jadi 10 jam. Habis waktunya. Seperti orang gila kita. Yang kedua, sebenarnya ini saya mau bilang yang pertama, membela Gaza. Wallahi, kalau saya bilang orang-orang yang membela Gaza, yang membela Palestina, insya Allah akan selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang selalu peduli, yang cari tahu, bangun, cari kabar-kabar mereka. Tidur, cari kabar mereka. Salat, setiap sujud doakan mereka. Boykot, mau bantu dengan cara apapun, gak bisa hidup, gak bisa bahagia. Ini insya Allah orang-orang yang akan selamat di akhir zaman. Berarti kembali ke jalan Allah, jangan lalai, membela Gaza, membela Palestina. Itu kodenya guys ya. Kalau kita mau jadi selamat, di antara golongan-golongan diselamatkan atau kemudian justru malah lalai dan ikutan. Contohnya bagaimana respon kalian terhadap apa yang terjadi di Gaza. Gak enak juga nih sebenarnya. Kalau kita dihitung sama Allah, ini termasuk yang beriman atau enggak? Karena ketika ada angin itu, kita yang meninggal atau enggak kan gitu ya? Iya, na'udzubillah. Kalau kita gak meninggal, sedih kita. Unik ya umat muslim tuh ya. Malah kalau ada gitu maunya kayak meninggal. Kalau dukhan malah kita untuk yang beriman malah bisa bertahan. Bertahan insya Allah. Hanya saja karena seperti flu. Zakmah. Dia dalam hadis Rasulullah kazakmah. Ya kalau terjadi bener nih ada dukhan yang bisa survive orang muslim. Orang tahu itu kan. Jadi bisa aja wah mualaf aja nih udah bener gitu misalnya. Maksud ada yang bisa masuk Islam. Orang langsung pada masuk Islam dong. Banyak insya Allah karena masih pintu taubat masih terbuka. Gak ada masalah. Ad-dukhan masih aman insya Allah. Ini juga Allah masih mau sadarkan orang-orang. Masih.
Oh. Masih mau orang-orangnya. Makanya itu kita sekarang juga termasuk zaman apa ya? Zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengganti orang-orang munafik yang ditulis muslim dengan kita lihat sekarang banyak orang-orang dari Amerika, dari banyak negara-negara yang non muslim masuk Islam sekarang. Melihat Gaza masuk Islam. Mereka membela Gaza. Orang aja Yahudi di Israel demo karena Gaza. Tapi umat Islam. Jadi dengan kejadian Gaza menaikkan jumlah umat muslim sekitar 2,2 miliar umat muslim, bayangin ya. Jadi bisa jadi agama terbesar di dunia. Karena agama terbesarnya gabungan dua agama juga kan gitu. Dan sebenarnya Gaza nih membuka segalanya guys ya, membuka mata dunia. Termasuk kita juga jadi tahu mana yang hitam, mana yang putih dengan mudahnya. Betul Ustaz. Dan keberpihakan kita ternyata Allah hitung ya. Itu mengamankan kita di sisinya nanti. Kalau wartawan tadi sudah menggunakan semua suaranya, kamu gimana suara kamu? Jangan-jangan itu yang akan menyelamatkan kita nanti. Kalau dengar dari Syekh tadi, fitnah Dajjal ini nggak seram Ustaz. Nggak bisa selamat ya. Tapi dari hal-hal yang terjadi di Gaza kita sudah paham bagaimana bisa orang namanya Muslim tapi masih ikut Dajjal. Cobalah lihat Gaza, Muslim tapi nggak peduli. Jelas. Gitu ya. Itu yang membedakannya guys ya. Bahkan ada yang menanyakan, itu pasukan perjuangan yang di Gaza, orang Gaza itu manhajnya apa? Itu musibah lain Ustaz. Musibah ulama-ulama akhir zaman, ulama-ulama palsu sekarang Ustaz. Makanya tanda-tanda akhir zaman ada juga Allah akan angkat ilmu. Tinggal saja orang bodoh. Ya, mungkin orang itu yang kita mikir orang ulama tapi ternyata bukan ulama lah. Palsu semuanya. Ya. Saya kemarin ada yang tanya saya, Syekh itu bagaimana Syekh kita membela Hamas itu Asy'ari. Kenapa benar-benar gitu? Saya langsung balas apa? Kalau mau tahu guru antum itu baik atau tidak, coba melihat. Kalau dia membela orang-orang Gaza, berarti dia baik. Kalau tidak membela, mau tanya ini ahli sunnah wal jamaah atau bukan munafik ini. Jangan ikut. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan guys. Jangan sampai kemudian kita terpancing untuk terpecah belah gitu. Semua orang dilihat dari sesama saudara sendiri, dilihat dari pengajiannya seperti apa gitu. Kalau ada tetangganya kerampokan, nggak dibantu. Kenapa? Manatnya apa? Padahal siapapun yang lagi kesusahan, entah itu non muslim sekalipun, kita wajib bantu sebagai orang Islam kan ya. Betul. Itu dia. Ini pakai ditanya dulu. Aduh, Syekh, ini kayaknya banyak sekali yang bisa kita bongkar-bongkar nih ya. Dan kayaknya antum nih nggak cuma sekarang nih, akan kami cari lagi untuk jika ada satu lagi momen di mana yang mungkin akan diulas ini, akan mungkin jangan kapok untuk kita undang lagi Syekh. Ini sepertinya justru malah membuka wacana bahwa kita justru bukan cuma mempelajari aja, tapi udah waktunya bersiap-siap. Kita seperti dalam game Ustaz. Ada level-level sampai level monster. Dajjal itu monster. Kita sekarang kalau sudah lewat ujian Gaza, kita membela Gaza semampunya, kita insya Allah masuk level selanjutnya. Kita selamat insya Allah. Tapi kalau jatuh sudah. Nah, level-level. Tapi orang nggak tahu ya kalau ini misalnya ini. Makanya yang terjadi di Gaza itu cobaan buat kita juga kan? Betul. Beliau aja sendiri bilang negaranya sendiri aja cobaannya. Kalau betul pandangan antum, Gaza ini merdeka setelah negara di sekitarnya merdeka. Enggak? Ulang lagi Ustaz. Maksudnya Gaza ini bisa merdeka insya Allah kalau Jordan dan Mesir juga merdeka. Semuanya akan dalam satu waktu Ustaz. Ada satu waktu. Kita kan dalam Al-Hukmul Jabri, setelah Hukmul Jabri, khilafah ala minhaj an-nubuwah, akan kembali lagi khilafah. Khilafah siapa? Imam Mahdi. Dan saya bilang yang akan membela Gaza insya Allah, biar Gaza merdeka adalah Imam Mahdi. Ustaz bisa faham sendiri. Berarti Hukmul Jabri, biar ada Imam Mahdi, biar Imam Mahdi membela Gaza, harus jatuh semua kerajaan-kerajaan zalim. Yang menjatuhkan Imam Mahdi nanti ya? Iya. Atau jatuh sebelumnya? Ada yang sebelumnya juga. Yang penting kita sekarang dalam Al-Hukmul Jabri, setelah selesai Hukmul Jabri semuanya jatuh, barusan muncul Imam Mahdi. Jadi guys, itu Hukmul Jabri dengan Muqan Jabarian sama ya? Iya sama. Sama ya. Jadi berarti benar kata Syekh tadi bahwa ini era di mana
kita ada pemimpin-pemimpin yang ya begitulah ya ibaratnya tidak ideal bagi umat tentunya juga. Dan ternyata terjadi di semua negara guys. Gitu. Kecuali di Indonesia ya. Kita selalu berdoa Ya. untuk pimpinan-pimpinan kita, semoga Benar. semuanya Allah tunjukkan mereka. Benar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selalu akan kebaikan dan kita diberikan kesiapan untuk menghadapi ini semua dan kita dipilihkan menjadi golongan-golongan yang terbaik dan diselamatkan Allah. Masya Allah. Jazakallah khair, Syekh. Wa iyyakum, Waktunya, Ustaz. Masya Allah, ini sebuah pandangan baru yang cukup mind blowing ya, yang membuat kita kemudian harus lebih bersiap lagi ya. Walaupun tadi saya juga bilang, walaupun besok kiamat, sekarang pegang biji kurma juga ditanam kan gitu kan, Iya. nunjukin optimisme. Tapi juga selain optimis, kita harus bersiap-siap juga karena ya dunia akan berakhir, termasuk kiamatnya buat kita juga dipikirkan secara pribadi gitu ya. Betul Ustaz. Dan mempelajari ini, kita sedang mempelajari rukun iman kelima berarti kan ya. Nah, yang mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah buat kita semuanya. Amin ya rabbal Untuk mengenal saya lebih lanjut, teman-teman yang baru kenalan sekarang di Instagram atau YouTube antum kemana nih? alamin. Maksudnya nama akun. Nama akun? Nah, nanti saya kasih tahu Ustaz Oh, ditulis ditulis saja, tulis Iya. saja. Oh ya. Ya maklum teman-teman, ini beliau dari Mesir. Jadi bahasa Indonesia ini lagi dalam proses dan semoga sekarang ini setelah kalian lihat akunnya di bawah, kemudian di-follow, kemudian akan mendapatkan bocoran-bocoran, masukan-masukan terhadap apa yang sedang terjadi sekarang ini di dunia ya. Mudah-mudahan selalu yang terbaik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jika dirasa menarik, monggo silakan di-share link ini ke circle teman-teman semuanya dan mudah-mudahan ini akan menjadi pahala jariah buat Syekh Amin, Muhammad juga Dan Ustaz juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.